Halo, kenalin aku Tata. Nama lengkap aku sih Rosmita, tapi sering dipanggil Mita, Tata. Saya juga boleh sih. Saja. Aku anak kelima dari 7 bersaudara. Dan aku yang paling gila. Nggak gila juga sih, cuma random aja. Aku mau cerita pengalaman aku pas sekolah SMK. Awal aku masuk, nenek aku meninggal, mama aku. Terus aku sekolah lah setelah nenek aku meninggal. Nah, pas aku sekolah SMK ini, aku tinggal di rumah tante aku, adik mama aku. Jarak rumah tante aku dengan sekolah yang aku tempati itu, aku nggak tahu jaraknya sejauh apa, cuman perjalanan aku dari rumah tante aku ke sekolah itu biasanya 1 jam 30 atau 1 jam setengah. Setiap hari aku jalan sendirian. Karena di sini HP aku mati, jadi aku lanjut pakai suara dalam. Bukan suara dalam sih. Intinya begini, aku sekolah SMK itu awalnya online karena COVID, dan kebetulan juga gempa di Sulawesi Barat. Dan akibat gempa ini sekolah aku tuh roboh, jadi online deh. Seiring berjalannya waktu, aku sekolah dengan online menggunakan HP di rumah aja tentunya, dan itu juga proses perbaikan sekolah. Nah, setelah aku kelas 3 kayaknya, aku udah mulai sekolah secara tatap muka karena sekolah juga udah mulai bagus, udah bisa ditempatin lah. Terus dari situ aku mulai jalan kaki setiap hari. Pas aku sekolah SMK itu, aku benar-benar fokus belajar dan belajar. Nah, kan kita perempuan ya, biasanya ada kayak cowok yang deketin atau ngajak pacaran, cuman aku di sini tuh benar-benar tidak mau dekat dengan laki-laki. Bahkan ada yang kayak ngechat tapi aku nggak balas karena aku benar-benar pengen belajar dan belajar. Karena menurut aku kalau punya pacar itu bisa menghambat pelajaran, dan biasanya kalau pacaran udah lama itu pasti akan menikah. Nah, di sini aku tuh benar-benar pengen kuliah. Kuliah itu kan waktunya cukup lama, jadi untuk pacaran menurut aku tidak bagus untuk seorang mahasiswa, untuk aku pribadi. Tapi gak apa-apa juga sih, aku kan udah lulus nih ceritanya. Aku daftar kuliah dan aku lolos, alhamdulillah aku lolos SNBT. Tapi karena aku harus bayar UKT-nya menurut aku besar ya, 2 jutaan, dan aku nggak mampu bayar UKT itu, jadi aku harus berhenti dan menunggu tahun berikutnya. Di sini pas aku gagal karena aku nggak ada uang buat bayar UKT, aku sakit parah, bahkan aku dibawa ke rumah sakit. Sebenarnya di sini mungkin orang tua aku ada uang, cuman akhir-akhir itu juga papa aku sering ke rumah sakit, dan pas juga kakak aku yang laki-laki sementara KKN, jadi begitulah. Lanjut tahun kedua aku lulus dari sekolahku, aku mau daftar lagi lah waktu itu, cuman pas aku daftar ternyata pendaftarannya sudah tutup, dan di situ aku nangis lagi
tapi tidak sampai sakit karena mungkin sudah pasrah ya. Dan aku tidak menyalahkan siapapun atas kegagalan aku untuk kuliah, tapi aku hanya ingin menceritakan pengalaman aku yang tidak bisa kuliah. Mungkin menurut orang lain kuliah itu tidak memastikan kita akan sukses, tapi menurut aku kuliah itu bukan soal sukses. Menurut aku kuliah itu menuntut ilmu supaya suatu saat nanti ilmu yang kita pelajari di perkuliahan itu bisa berguna, terutama bagi kita seorang perempuan, karena perempuan kan madrasah pertama anak-anaknya. Jadi alangkah bagusnya kalau perempuan tersebut memiliki ilmu yang lebih luas. Oke, lanjut. Katanya kita bisa daftar beasiswa itu hanya 3 tahun setelah lulus SMK atau SMA, dan kebetulan aku daftar lagi di tahun ketiga di kampus yang sama, namun ternyata sudah tidak bisa karena aku sudah lolos di pendaftaran pertama aku, tapi aku nggak lanjut. Jadi mungkin kampusnya kecewa atau apalah, aku tidak mengerti. Jadi aku gagal lagi untuk kuliah, dan di sini aku benar-benar sudah pasrah sepasrah-pasrahnya karena ini adalah tahun ketiga aku lulus dari sekolahku, dan kemungkinan besar aku tidak akan bisa untuk daftar KIP kuliah lagi. Mungkin bisa cuman jalur mandiri, tapi kan orang tua aku berasal dari keluarga yang kurang mampu, jadi aku memutuskan untuk cita-cita aku untuk sebagai seorang mahasiswa aku kubur dalam-dalam. Dan sampai saat ini aku masih berharap semoga suatu saat nanti aku bisa kuliah melalui jalur mandiri, karena mungkin kemungkinan besar aku tidak bisa daftar lagi beasiswa karena aku sudah lulus 3 tahun yang lalu, dan sekarang aku melanjutkan hidup. Ya iyalah, masa berhenti di tengah jalan, kan harus lanjut tetap hidup ya sebelum Allah manggil kita. Dan aku berharap sekarang aku bisa kerja untuk membantu orang tua aku karena mereka sudah tua dan mereka sudah tidak sanggup untuk bekerja. Mungkin masih bekerja, cuman seandainya bisa mungkin mereka berhenti kerja, mereka akan berhenti kerja dan beristirahat di masa tuanya. Tapi karena takdir, jadi mereka harus tetap kerja. Oh iya, di sini aku bukannya tidak bersyukur atas apa yang aku miliki, cuman memang aku suka bercerita dan aku juga suka merekam apa yang aku lakukan atau kegiatan-kegiatan yang sering aku lakukan. Aku sangat-sangat bersyukur karena kedua orang tua aku masih ada, tapi aku akan lebih bersyukur kalau aku bisa memberikan uang dari hasil kerja aku sendiri, tapi menurutku itu tidak mungkin karena aku hanya seorang lulusan SMK, dan zaman sekarang sudah jarang, yang aku tahu sudah jarang orang mau menerima bekerja kalau dia tidak lulusan S1 atau S2. Mungkin ada lulusan SMK atau SMA yang diterima kerja, cuman jarang lah yang aku tahu ya, atau mungkin memang aku tidak tahu karena aku kan jarang keluar. Sebenarnya cerita aku tadi itu benar-benar aku ambilnya yang singkat. Cerita panjangnya itu masih sangat-sangat panjang, tapi karena aku mau lebih pendek jadi aku persingkat sesingkat-singkatnya saja. Dari cerita aku tadi sebenarnya mungkin kurang jelas karena memang aku tidak tahu cara berbahasa yang baik, tapi aku mau bilang sama teman-teman di luar sana yang bisa kuliah, kalian belajar yang baik ya, karena di luar sana termasuk aku banyak banget yang mau kuliah tapi karena terhalang ekonomi jadi tidak bisa. Oke, sampai di sini dulu cerita aku. Terima kasih yang mau mendengarkan cerita aku yang tidak jelas ini, tapi aku bersyukur karena sampai sekarang aku masih diberi nafas, diberi penglihatan, dan aku masih bisa makan dengan kenyang sampai saat ini. Dan untuk teman-teman di luar sana yang tidak melanjutkan pendidikannya ke jenjang yang lebih tinggi, kita harus tetap sabar karena apa yang terjadi
terhadap kita, pasti ada hikmah yang baik di dalamnya. Setiap orang itu punya rezeki masing-masing, dan jangan sampai kita taruh pada pikiran kita, gak usah belajar lah, kita kan gak kuliah, kita kan hanya di rumah saja. Belajar itu penting untuk semua orang, termasuk kita yang tidak lanjut ke pendidikan yang lebih tinggi, karena ilmu itu wajib diketahui semua orang, bukan hanya yang berkuliah saja. Oke teman-teman, kasih, bye bye, assalamualaikum.